Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawan Sanizar Putra Pradana dari kelas 193C37, uh, Fakultas dari Teknik Informatika. Program studi saya yaitu Sistem Informasi Sarjana Pertama. Hari ini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang kesadaran pajak. Saya akan membawakan tema yang judulnya berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak generasi Z dalam era digital. 1. Pemahaman pajak. Ini juga salah satu faktor kesadaran yang mempengaruhi Gen Z untuk membayar pajak. Pemahaman pajak. A. Pendidikan formal dan non-formal. Kurangnya materi tentang pajak di kurikulum sekolah. Pajak sering kali dianggap sebagai isu orang dewasa, sehingga tidak banyak yang dibahas di tingkat pendidikan sekolah, menengah, atau perguruan tinggi. Akibatnya, banyak Gen Z yang belum memahami apa itu pajak, mengapa itu penting, dan bagaimana membayarnya. Yang selanjutnya adalah kampanye edukasi digital. Dengan adanya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram, pemerintah dan lembaga pajak dapat menyediakan konten edukasi yang menarik dan relevan untuk generasi Z. Yang B adalah media digital sebagai sumber informasi utama. Generasi Z atau Gen Z cenderung mencari informasi melalui internet dan juga media sosial. Oleh karena itu, ketersediaan sumber yang terpercaya, interaktif, dan mudah dipahami sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pajak. Yang kedua ada pengaruh teknologi digital. A. Transformasi digital pada sistem pajak. Layanan pajak online atau digitalisasi layanan online seperti e-filing, e-billing, dan aplikasi pajak yang lain memberikan kemudahan bagi Gen Z untuk melaporkan pajak tanpa harus mendatangi kantor pajak secara offline. Yang selanjutnya adalah kendala teknologi. Jika teknologi ini tidak user-friendly atau terlalu rumit, generasi Z bisa mungkin enggan untuk menggunakannya atau juga malas untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang B adalah media sosial sebagai sarana informasi. Media sosial dapat menjadi alat yang komunikatif, efektif untuk menyampaikan informasi pajak. Penggunaan infografis, video pendek, dan juga konten-konten yang sangat membantu akan lebih memudah menarik perhatian Gen Z dibandingkan dengan dokumen atau teks-teks yang sangat panjang. Yang ketiga ada keadilan dan transparansi pajak. A. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan pajak. Kepercayaan publik, jika Gen Z melihat bahwa pajak mereka digunakan untuk pembangunan, pendidikan, atau layanan kesehatan, mereka cenderung lebih sadar dan mau berkontribusi. Selanjutnya, ada laporan penggunaan pajak. Pemerintah perlu mempublikasikan laporan yang menunjukkan dampak nyata dari pajak terhadap masyarakat. Selanjutnya, dari rasa keadilan. Sistem pajak yang memberikan beban sesuai kemampuan wajib pajak atau progressive tax system akan lebih diterima oleh Gen Z. Jika mereka merasa sistem ini tidak adil, kesadaran mereka untuk membayar pajak juga bisa lebih menurun atau mungkin tidak akan membayar pajak sama sekali. Yang keempat adalah pengaruh dari sosial dan juga budaya. Norma sosial dan budaya yang terbagi menjadi dua, yaitu A. Norma sosial tentang pajak. Gen Z dipengaruhi oleh apa yang dianggap normal oleh lingkungannya. Jika norma sosial di sekitar mereka mendukung ketaatan pajak, mungkin mereka akan lebih mengikuti untuk membayar pajak atau lebih taat untuk membayar pajak secara rutin. Yang kedua adalah pengaruh dari influencer dan tokoh publik. Influencer atau tokoh muda yang menjadi panutan dapat membantu menyampaikan pesan pentingnya pajak, terutama jika pesan tersebut dikemas dengan gaya yang relevan dengan budaya Gen Z atau generasi Z. Yang kelima, adanya kepercayaan terhadap pemerintah. Tingkat integritas pemerintah itu salah satu faktor dari bagaimana generasi Z bisa membayar pajak secara rutin. Generasi Z memiliki kecenderungan skeptis terhadap intuisi yang tidak transparan atau memiliki penilaian terhadap sesuatu yang tidak transparan atau tidak terlihat. Kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran dapat merusak kepercayaan mereka terhadap sistem pajak yang sudah ditetapkan. Yang B adalah pengalaman pribadi dengan layanan pajak. Pengalaman buruk seperti pelayanan yang lambat, kurang ramah, atau prosedur yang rumit dapat membuat generasi Z kehilangan minat untuk membayar pajak. Yang selanjutnya atau yang keenam adalah kemudahan dan insentif. A. Insentif bagi wajib pajak muda. Memberikan insentif seperti potongan pajak untuk penghasilan tertentu atau penghargaan khusus bagi wajib pajak muda dapat mendorong kesadaran pajak para masyarakat generasi Z. Selanjutnya adalah proses yang sederhana.
Generasi Z lebih menyukai proses yang sederhana dan otomatis. Sistem pajak harus dirancang agar intuitif dan mudah dipahami oleh pemula. Yang ketujuh adalah pendapatan yang rendah. Banyak generasi Z yang berada di awal karir mereka, sehingga penghasilan mereka mungkin belum cukup signifikan untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya adalah kesadaran akan manfaat pajak. Generasi Z perlu memahami bahwa pajak adalah kontribusi kolektif yang berdampak langsung pada pembangunan negara, seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya, ada juga pemahaman yang relevan dan praktis. Generasi Z lebih sadar pajak jika mereka memiliki pemahaman yang relevan dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya edukasi yang interaktif. Mereka lebih terhubung dengan materi yang disampaikan melalui media seperti video pendek, infografis, atau juga animasi yang para animator-animator buat. Ini membuat informasi pajak lebih menarik dan mudah dipahami. Atau juga bisa dengan contoh nyata, menjelaskan bagaimana pajak mendukung pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dapat membuat mereka lebih memahami pentingnya kontribusi pajak. Teknologi yang lebih dipermudah lagi, seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu layanan pajak digital yang intuitif, aplikasi dan platform pajak yang sederhana, cepat, dan ramah pengguna seperti e-filing atau aplikasi pajak yang berbasis mobile dapat meningkatkan kenyamanan mereka dalam melaporkan pajak. Integrasi dengan platform populer, menyediakan akses layanan pajak melalui aplikasi yang mereka sudah gunakan seperti e-wallet atau platform pembayaran digital bisa memudahkan proses pembayaran pajak. Juga dengan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan pada pemerintah memainkan peran besar dalam kesadaran pajak untuk generasi Z. Laporan penggunaan pajak yang jelas, untuk apa aja sih pajak kita yang digunakan. Jadi kita harus menyediakan informasi yang transparan tentang kemana pajak yang digunakan dan dampaknya kepada masyarakat umum. Dapat meningkatkan juga tentang kepercayaan generasi Z untuk membayar pajak lebih baik lagi. Berikut adalah penjelasan yang sudah saya paparkan. Dan kesimpulannya adalah kesadaran pajak generasi Z dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti pemahaman dan kepercayaan, dan juga dari eksternal seperti sistem digital dan juga pengaruh sosial. Solusi efektif mencakup pendekatan edukasi yang kreatif, digitalisasi layanan pajak, transparansi pemerintah, dan insentif khusus untuk menarik partisipasi generasi Z. Cukup sekian dari penjelasan yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.